Kita tidak sedang menyerang pribadi, tapi menilai rekam jejak publik. Gibran adalah representasi dari dinasti kekuasaan yang dibangun sejak Jokowi naik ke istana. Dia muncul ke panggung politik melalui jalan pintas. Dan dalam banyak hal, Gibran bukan politisi yang dibentuk dari proses ideologis, bukan kader partai, bukan teknokrat, apalagi negarawan. Ia hadir karena garis darah, bukan karena ketokohan. Bisa jadi Prabowo sedang mengamankan ritme pemerintahannya dari intervensi diam-diam kekuatan di balik Gibran, termasuk ayahnya. Dengan menempatkan Gibran jauh, Prabowo seolah ingin menyampaikan, ini pemerintahan saya, bukan kelanjutan Jokowi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di Ruang Berpikir, tempat di mana kita tidak hanya melihat permukaan politik, tetapi membongkar lapis-lapis maknanya. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk menyelami satu keputusan politik yang terlihat biasa, tapi sebenarnya ini menyimpan pesan yang begitu dalam. Ini mengenai keputusan Presiden Prabowo yang memindahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming-Raka untuk berkantor di Papua. Ini sebuah langkah yang secara administratif terdengar normatif, yaitu tugas khusus ya. Namun secara politik ini adalah manuver yang penuh makna, sebuah langkah sunyi yang berbicara lebih lantang dari pidato apapun. Secara resmi, istana menyatakan bahwa Wapres Gibran akan berkantor di Papua sebagai bentuk perhatian khusus terhadap pembangunan dan percepatan kemajuan wilayah timur Indonesia. Tugas-tugasnya pun terdengar baik-baik saja, mendengarkan aspirasi masyarakat Papua, mempercepat pembangunan, atau mendampingin pelaksanaan program-program pemerintah pusat di wilayah yang tertinggal. Tapi benarkah hanya itu? Mengapa wakil presiden harus dipindahkan dari pusat kekuasaan, dari jantung politik nasional ke pinggiran yang jauh dari sorotan politik utama? Teman-teman, dalam politik setiap langkah yang tampak sepele tidak pernah benar-benar sepele. Memindahkan Wapres ke Papua bukan sekedar soal pemerataan tugas, tapi ini juga bisa jadi upaya untuk mengatur ritme dan komposisi kekuasaan. Mari kita melihat dari sisi Prabowo. Dia adalah seorang ketua umum Partai Gerindra, sosok yang sudah malang melintang di dunia politik. Ia tahu benar apa itu stabilitas, mengerti bagaimana loyalitas, dan paham bagaimana menjaga kendali dalam lingkar kekuasaan. Sementara Gibran, dia adalah anak dari rival politik Prabowo 2 kali berturut-turut, yakni Joko Widodo. Dan dalam banyak hal, Gibran bukan politisi yang dibentuk dari proses ideologis, bukan kader partai, bukan teknokrat, apalagi negarawan. Ia hadir karena garis darah, bukan karena ketokohan. Kita tidak sedang menyerang pribadi, tapi menilai rekam jejak publik. Gibran adalah representasi dari dinasti kekuasaan yang dibangun sejak Jokowi naik ke istana. Dia muncul ke panggung politik melalui jalan pintas. Dari pengusaha martabak, langsung menjadi wali kota Solo, lalu melesat jadi wakil presiden kita. Namun pertanyaannya, apa prestasinya? Apa kontribusi ideologis atau gagasannya terhadap bangsa? Beberapa waktu lalu, Gibran bahkan viral bukan karena ide politiknya, tapi viral karena membagi-bagikan skincare, membagi-bagikan susu, dan konten ala influencer. Namun pertanyaannya, di mana letak peran kenegaraan dalam semua itu? Lalu apa relevansinya bagi kebijakan besar atau arah pembangunan bangsa? Dan lebih penting lagi, apakah sosok seperti ini bisa dipercaya untuk mendampingi presiden
yang memimpin negara sebesar Indonesia. Papua secara politik adalah wilayah yang jauh dari kekuasaan. Menempatkan wapres di sana bisa ditafsirkan sebagai cara halus menggeser pengaruh Gibran dari pusat yang jauh dari istana, jauh dari panggung kekuasaan utama. Bisa jadi Prabowo sedang mengamankan ritme pemerintahannya dari intervensi diam-diam kekuatan di balik Gibran, termasuk ayahnya. Jaringan geng Solo dan para loyalis Jokowi yang masih ingin mempengaruhi kebijakan negara. Dengan menempatkan Gibran jauh, Prabowo seolah ingin menyampaikan, ini pemerintahan saya, bukan kelanjutan Jokowi. Langkah ini bukan tanpa preseden. Dalam sejarah dunia, beberapa pemimpin pernah menggunakan strategi ini. Misalnya, Stalin pada awal kekuasaannya pernah mengirim beberapa pahlawan politik dan figur yang mengganggu pengaruhnya dikirim ke wilayah pinggiran seperti di Siberia atau di Asia Tengah dalam tugas khusus. Kemudian Presiden Soekarno di masa-masa akhir kekuasaannya pernah dan sempat meminggirkan beberapa tokoh-tokoh yang mulai punya basis kekuatan sendiri. Bahkan Xi Jinping di Cina pun pernah dikenal sering memutasi kader-kader yang terlalu kuat dan ini dibawa ke daerah minoritas sebelum akhirnya mereka dilupakan. Apa kesamaan dari semuanya ini? Memindahkan dari pusat berarti melemahkan daya tawar. Langkah ini juga bisa ditafsir sebagai awal dari keruntuhan politik dinasti Jokowi. Prabowo tahu bahwa mempertahankan legitimasi publik tidak bisa dilakukan jika ia terus dibayang-bayangin oleh figur-figur dari masa lalu, apalagi figur yang hanya membawa beban simbolik tanpa substansi. Gibran mungkin anak Jokowi, tapi Prabowo adalah presiden. Dan dengan menempatkan Gibran di Papua, Prabowo telah mengambil satu langkah strategis untuk merdeka dari bayang-bayang geng Solo. Saudara sekalian, politik adalah permainan jarak dan waktu. Memindahkan seorang bukan hanya soal kerja, soal ruang kerja, tapi juga soal kekuasaan, sinyal, dan arah masa depan. Keputusan Prabowo memindahkan Gibran ke Papua bukan hanya soal administratif, tetapi ini sebagai narasi bahwa ia ingin menjadi presiden yang utuh, tanpa bayang-bayang, tanpa beban dinasti. Dan bagi kita sebagai rakyat, ini menjadi pelajaran penting. Jangan terlalu mudah percaya pada tugas khusus atau simbol kebaikan. Karena dalam politik seringkali yang sunyi adalah yang paling nyaring.